Oke, ya ini saya import dulu ya, import dulu di nah ini ya. Jadi ini saya ambil dari kan sama juga. Nah, cuma dia dengan ini, ada watermark-nya gitu ya kan. Nah, kita bikin sendirilah kalau gitu kan. Nah, gimana caranya? Kita coba tes dulu, ini saya kecilkan ya. Nah, jadi ceritanya kan kita udah cari nih di internet kan. Nah, dapatlah ini gitu ya. Nah, dan ini pun kan ada watermark-nya. Nah, kita coba aja dengan menggunakan yang fasilitas ada di eh, Flash ya. Misalnya kita gunakan trace ya. Nah, kita trace. Nah, dari ini ya kita harus perbaiki tentunya gitu ya. Nah, ini kan udah jadi nih, udah hasil trace ya. Cuma kan dia masih belum apa namanya, masih belum maksimal ya. Nah, ini kita buang dulu nih yang enggak kepakainya. Nah, misalnya artinya harus kita perbaiki lah gitu ya. Misalnya ini kan harus kita perbaiki nih karena dia ada bekas watermarknya misalnya kan. Ya, saya tidak eh, saya anggap sudah tahu ya mau kita menggunakan memperbaikinya kan mau menggunakan ini boleh gitu ya. Nah, mau menggunakan ini boleh kita perbaikinya atau misalnya kita gunakan ini ya. Nah, boleh juga. Jadi saya anggap sudah bisa lah kalau masalah itu. Jadi ini tidak untuk mempercepat saya tidak mm, mem, apa namanya memperlihatkan bagaimana cara memperbaikinya. Misalnya ini mau disamakan warnanya gitu ya, atau dengan pakai kuas ya terserah lah mana yang lebih ini ya. Nah ini kita rapikan. Nah kira-kira gitu ya. Tapi akan membutuhkan waktu lama kalau kalian lihat ini. Nah jadi saya skip aja. Maksudnya gini. Jadi kita kecilkan dulu. Nah, ini kita langsung gunakan ya. Kita langsung gunakan A, E, I gitu ya, L. Kita bikin grafiknya ya. Misalnya ini A, E, I ya. Kita bikin sebentar ya. Nah, A, E, I lalu kita pindahkan ini kan dia di sini A, E, I. Lalu kita pindahkan L itu di keyframe yang kedua ya. Misalnya ini. Ini L ya. L ini kita bikin dulu F7 ya. Nah, ini kan dia keyframe 1 ya. Ini kita cut. Nah, harusnya dia di satu tempat ya. Nah, ini kita cut lalu kita tempatkan dia di sini. Nah, supaya kelihatan kan kita udah tahu menggunakan onion skin ya. Nah, kita paste in place boleh ya atau paste aja nanti kita geser ke sini ya. Gitu ya. Lalu F7-nya ya kita F7 lagi blank keyframe ya ke sini O-nya ya. O kita cut ya, cut lalu ke sini kita paste in place atau paste tapi saya menggunakan paste in place saja. Nah ya, jadi di sini. Lalu sebenarnya ini lebih enaknya ada keterangannya tapi kita ikutin aja ini. Ini yang C, D, G, K, K, N, S, T, X, Y, Z semua sama gitu ya. Pokoknya C gini juga bentuk mulutnya, D gini juga, G dan seterusnya ya. Kita cut ya, lalu di sini kita paste gitu ya. Nah, ini saya geser ke sini ya. Tuh. 7 lagi
Ya, kembali ke sini, ini sama F, ya, kita cut, kita paste, karena dia harus dalam satu simbol mulut gitu ya. Kita Ctrl V, ya. Ya, nanti tetap kita butuh ini ya, nantinya butuh eh ya, butuh contohnya ya. Gak apa-apa, kita copy aja dulu, kita bikin simbolnya. X, F7, tujuh lagi, BMP ya, BMP, ya ini misalnya BMP, lalu F7 lagi, U, U-nya aneh ya, U, lalu ke bawah E, ini E-nya gimana nih ya, gak apa ya, pokoknya gitu. E, ini F7 juga, ya ini yang kasus kita nggak bisa langsung gunakan ya, karena dia ada watermark. Jadi kita harus bikin, harus kita perbaiki ya, kasusnya seperti itu. Jadi ada, uh, sorry, ya, ya kasusnya apa namanya, tidak ada yang tidak bisa kita download karena berbayar, jadi harus kita save, harus kita edit lagi ya. Nah ini kalau yang udah kita download PNG itu udah bisa kita langsung pakai kayak yang tadi ya. Sorry, sini blank keyframe, salah ya. Let's 7 ya, ya. Oke, 7 lagi, ini terakhir ya. CSJSH. Nah, X, nah ini ya. Nah, ya tentunya ini kita hapus ya. Nanti kita lihat daftar aja yang A yang mana, yang E, yang C, J, S, T, H. Kalau yang kemarin kan kita udah ada image, jadi image-nya ada di sini. Nah, kalau ini kan enggak. Jadi itu yang membedakan. Nah, lalu ini kita buat dalam simbol grafik ya, mulut ya. Jadi nanti ini kita cut aja, cut frame ya, cut frame, lalu kita insert. Nah, bedanya kalau objek yang sudah langsung mau kita rubah ke grafik, kita kan modify, convert to symbol. Nah, tapi ini kan kita mau dimasukkan itu semua ke dalam
Bentar ya. Kenapa keluar keluar masuk ini ya? Aduh, jadinya terputus. Ya, jadi kan eh, jadinya karena kita akan membuat simbol ya. Jadi kita menggunakan new symbol ya. New symbol ini kita gunakan yang grafik, lalu namanya misalnya mulut gitu ya, mulut. Oke. Nah, udah kita jadiin mulut, kita kembali lagi ke sini nih kan karena udah kita cut, jadinya kan kosong ya. Jadi kebuang dia gitu ya. Nah, jadinya karena sudah coba saya remove dulu. Nah, tinggal satu ini. Tapi dia sudah ada simbol grafik. Sebentar ya. Belum kita paste ya. Kita paste dulu, paste frame. Nah, baru dia muncullah. Sorry, salah. Nah, ketika di mulut ini paste frame dulu ya, sorry. Kan udah dibikin simbol. Nah, kalau ininya masih kosong, nggak kelihatan, nah berarti dia belum dimasukkan si simbolnya, ya. Kita udah bikin simbol, tapi simbol kosong. Nah, jadinya ini kita masukkan dulu mulut gitu ya, paste frame. Nah, jadi di simbol mulut ini ada eh, ya ini kan yang kembali lagi ya, kita kembali lagi yang kosong tadi. Mudah-mudahan tidak bingung gitu ya. Nah, yang jelas mulutnya udah ada. Misal ya, misal saya asal-asal aja dulu ya. Misal kita bikin untuk animasi yang ini ya, kita bikin, sebentar ya. Saya akan bikin objeknya dulu ya, background misalnya, bukan background si karakternya lah ya, body lah ya, badan. Nah, misalnya saya bikin warnanya mungkin hijau ya, atau biru boleh juga. Nah, misalnya hijau ini ya. Ya, misalnya saya akan bikin yang sangat sederhana gitu ya. Ya, mungkin kalau melihat ini ada yang ingat, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kita bikin dulu ya. Nah, lalu hmm, misalnya hmm, pen behind. Oke. Nah, misalnya gini ya. Ya, ini kan karena pen behind kita bisa menggambar di sininya, tapi dia tetap eh, di belakang ya. Nah, itu enaknya kita menggunakan pen behind. Kecilin dulu 100. Nah, berarti dia udah kurva tertutup, bisa kita isi ya. Lalu kita gunakan yang warna lebih muda, misalnya ini ya. Gunakan warna lebih muda. Kita besarkan lagi fit in window, masih pen behind. Misalnya ini ya. Oh, bukan pen behind karena saya akan menggambar di sini ya. Jadinya kita gunakan yang pen selection ya. Ini saya selection baru kita pen. Nah, misalnya gini. Nah, ini untuk bodinya. Ini juga saya bikin
Lebih mudah, jadi kayak timun ini ya. Apakah ini? Gitu ya. Nah, kita besarkan dulu. Kayak timun dia. Oke, ini bodinya ya. Nah, sekarang kita tinggal mau masukkan bikin matanya. Ya, matanya sih sebenarnya harus bikin juga kayak mulut ya. Tapi misalnya kita sampel aja. Kita bikin dia dipisah layar ya. Ini mata, kasih mata ya. Lalu kita kasih warna putih. Kita rubah dulu ininya, pen normal. Oke, misalnya gini ya. Tuh. Ya, karena dia beda layar kan nggak masalah. Ya, itu matanya. Lalu itunya ya, pupilnya. Ya, kita bikin sederhana aja. Jadi satu warna hitam aja gitu ya. Maksudnya nggak digerak-gerakan. Kalau digerak-gerakan bisa juga ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, lalu kita simpan mulutnya di sini ya. Mulutnya di atas lagi, kita bikin layer mulut gitu ya. Ya, ini bebas sih mau apa namanya? Kok nggak mau mulut mulut ya, mau di bawah mata nggak apa-apa juga kan, karena dia eh, apa ya, terpisah ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja kan ke sini. Nah, misalnya ini ya, kalau kita kurang gede kita gedein. Ini kenapa ada yang masuknya tengah-tengah gitu ya, jadinya ini ke close dia pas saya admit. Nah, misalnya ini kan. Nah, kalau kita gedein nggak apa-apa. Pokoknya gitulah ya. Kita kecilin lagi boleh juga. Nah, misalnya ini ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Ya kita ambil mulut aja ya, mata nanti bisa. Nah, misalnya kita akan membuat sebuah, ini kan sudah ada ya grafiknya. Kita akan membuat lip syncnya ya. Nanti kita tinggal masukkan audio seperti biasa ya. Eh, kita import ya, berarti misalnya ini ya audionya ya, atau VO-nya ya, voice overnya, VO misalnya VO gitu ya. Nah, jadi kita masukin import audio, nanti kita sesuaikan. Nah, contoh ya, kita import aja dulu audionya, import. Kalau audio itu dia hanya bisa import library ya. Kita coba cari dulu yang di pekerjaan sini kalau nggak salah ya, yang masih yang sama aja biar biar nggak susah. Hmm, Restart. Misalnya di sini ada audionya. Blue Sky. Bentar ya. Waduh,
ada Blue Sky ini kalau nggak salah. Sebentar ya. Sebentar. BLK Project Nano. Dubbing. Nah ini ada Hakemi ya. Bolehlah Hakemi. Ini ya. Ditemukan tahu atau apa ya, ini aja. Mana dia? Nah, bentar ya, kita lihat dulu apa. Saya lupa ya. Oh udah, masih di situ. Nah ini kan udah masuk nih ya. Nah, kan tinggal kita masukin aja audionya seperti biasa. Nah kalau sudah, ya tinggal kita panjangkan ini kan. Kita panjangkan misalnya berapa frame sih dia, coba sampai 4 frame, F5. Sepertinya belum juga ya, mungkin sampai 100 frame. Oh enggak, emang segitu ya, sorry. Berarti sampai 60 frame aja nih, nggak kelihatan soalnya. Nah gitu ya, kita coba tes dulu. Kita tunggu saja mereka keluar. Nah ini kan dia bergerak terus ya si mulutnya. Nah ini bisa kita gunakan ya, keyframe tadi, apa keyframe KD tadi ya. Sekarang kita coba tes menggunakan keyframe. Dia kan bergerak terus nih ya, nggak sesuai dia. Kita tunggu saja mereka Nah keluar. ini kan nggak sesuai. Oke, sekarang kita masuk ke other panel, keyframe KD ya. Nah ini kan keyframe KD-nya udah ada. Lalu ini udah kita seleksi, kita load. Nah ini kan ada muncul ya, misalnya kita di properti audionya, bentar ya. Nah properties audionya itu efek. Oke, ini kok nggak mau deh ya. Kok nggak keluar ya? Kita Ctrl Enter dulu coba ya sekali. Kita tunggu saja mereka keluar. Sebentar ya, saya lupa untuk mengeluarkan soundnya biar langsung terdengar. Itu apa ya kemarin ya? Ini ya sudah sound. Kita gunakan yang ini ya. Oh, ini untuk publish. Custom coba. Ini ya. Kita tunggu saja mereka keluar. Ini kan aslinya. Ini untuk merubah dari kecil ke besar ya. Kita tunggu saja mereka keluar. Ya cepat juga dia. Coba ini di sini. Kita tunggu saja mereka keluar. Oke. Kita tunggu saja mereka keluar. Kita tunggu saja mereka keluar. Start stream, sorry ya. Ya, oke. Nah, ini ya. Jadi stream. Kita tunggu saja mereka keluar. Nah, Kita tunggu saja mereka keluar. oke.
Mulainya dari sini. Kita ya, kita. Nah, bisa kita gunakan kita ya. Kita gunakan aja ini. Sorry. Kita paskan dulu dia di posisi ini, mulut ya. Gitu ya. Nah, pertama ini ki ta ya. Tanya mana ya tanya ya? Ini ya. Kok nggak ada di sini ya? C D S G. Ini ya. Masa ini. Nah, kita saja tunggu misalnya ini ya. Kita tunggu tunggu S saja ya, S saja, tunggu S A lagi ya, A lagi gitu kan, kita tunggu saja, ja itu ini juga kalau nggak salah ya, ini Kita tunggu saja mereka keluar. saja mereka, kita tunggu saja, sorry, dia harus di layar ini ya, layar mulut, saja mereka, nya ini M, mereka, E-nya ini kalau nggak salah ya, ya, reka itu ke misalnya ini ya, keluar gitu ya, keluar. Keluar misalnya inilah gitu ya. Nah, coba kita tes walaupun ini nggak pas sekali ya, tapi memang di sini agak sulitnya memang di audionya ya. Tapi kalau kita oke kan? Kita tunggu saja mereka keluar. Nah, gitu ya. Mungkin agak telat-telat dikit berarti tinggal kita sesuaikan, kita geser gitu ya. Misalnya kan. Kita tunggu saja mereka keluar. Nah, gitu ya. Jadi itu gambarannya. Jadi bukan hanya lip sync saja sebenarnya, gerakan mata, nanti gerakan ini kalau ada gerakan ininya nih. Nah, boleh juga kalau mau kita gerakkan gitu ya. Misalnya dia bergerak gitu ya. Nah, itu bisa juga kita menggunakan keyframe KD ini gitu ya. Jadi secara prinsipnya dasarnya seperti itu penggunaannya. Sampai di sini jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ini saya masih rekam sih. Nanti nggak apa-apa. Tapi saya pengennya untuk yang itu yang divideokan bukan yang rekaman ini ya. Tapi ini bisa saya share lah nanti di apa namanya di maksudnya yang di e-learningnya bisa yang lain gitu ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Wah, tiba-tiba udah hilang nih. Waduh. Apa nih yang teleponnya? Waduh. Kenapa hilangnya barusan ya? Terputus dia. Mungkin karena record kali Pak, Oh iya, makanya jadi berat. dia berat ya. Kayak record yang tadi kayak nggak optimal Pak. Bisa jadi. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita lihat ya hasilnya gimana kalau udah selesai. Gimana dari sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Yang keyframe KD itu download di mana Pak? Nanti saya lampirkan di ini. Saya lampirkan di e-learning ya. Jadi boleh di-download di e-learning aja. Karena filenya kecil. Jadi kalau kita cari pun bisa kita cari keyframe
KD 1.21 gitu ya. Boleh itu kita cari download sendiri, boleh juga nanti, tapi nanti saya simpan ke e-learning si keyframe KD-nya. Filenya kecil sih sebenarnya, jadi nggak terlalu besar, tapi itu cukup powerful ya, memudahkan. Ya, gitu ya, jelas ya. Ada lagi? Untuk proses instalasinya gimana, Pak? Kita klik aja itu, misalnya filenya kan keyframe KD yang tadi ya, sebentar saya share ya. Ya, saya share dulu yang file ya di sini kalau nggak salah. Nah ini misalnya kita udah simpan nih filenya, udah kita download, nih kan ada kayak gini. Kita klik aja 2 kali, nanti kita ikutin dia akan, nah misalnya saya klik nih ya. Nah nanti dia akan muncul gini kan. Nah muncul gini ya kita accept aja, dia otomatis terinstall ke flash kita gitu. Nah, kita accept ya. Jadi, nah ini konflik ya. The extension you are about to install conflicts with the following extension. Karena saya udah pernah install ya. Jadi kita ikutin aja, nanti dia akan muncul ini. Muncul seperti ini di sininya ya. Di apa namanya? Sebentar. Nggak muncul ya, nggak kelihatan ya tampilannya. Ini saya perlihatkan seri. Nah setelah kita klik, dia akan muncul begini. Kalau kita terus install, ikutin ya, install, dia akan muncul Adobe Extension Manager CS6. Lalu ini keyframe KD 104, ininya dia match gitu ya. Jadi ada centang. Ini ya dicentang kalau belum ya masih belum di checklist gitu. Nah, kalau udah seperti ini berarti dia udah jalan gitu. Nah, kita tinggal cek aja kita close kan. Kita close. Ya. Lalu kita cek di flashnya ya. Kita cek di flashnya itu di sininya. Nah, kalau pasti yang di tempat kalian yang itu belum ada dia kalau belum diinstal. Kalau sudah ada nanti ada muncul ini. Gitu ya. Tinggal di Windows masuk ke other panel, lalu kita inikan keyframe. Nah, jadi dia muncul keyframe KD seperti ini, tampilannya seperti ini. Gitu. Nah, jadi itu udah bisa kita gunakan. Ya. Nah, contoh yang tadi saya download ya, coba ya. Ini ada yang saya download tadi kan, yang mulut itu yang gratisan. Coba ya, ada nggak ya? Bentar. Dia mode animation set. Nah ini ya, coba saya copy dulu ke RPL. Bentar ya, kita coba saya ekstrak dulu. Nah misalnya yang mode animation set itu, wah ternyata dia harus kita olah lagi. Dia jadi gini ya, coba kita import ya. Ini kan masih di flash kan, oke, masih di flash. Nah coba kita import to stage boleh ya. Nah lalu saya ke PL di ini. Nah ini ada mode animation set. Nah ternyata dia masih seperti ini ya, ini harus kita olah gitu ya. Dia masih, nah ini ya, besar sekali ukurannya. Nah ini dia. Ya gede banget ya. Nah ini berarti harus kita trace gitu ya, karena dia tergabung semuanya gitu ya. Ini saya kecilkan coba, pakai ini aja lah. 50%. Nah ini ya, kan besar sekali nih. Nah ya. Nah ini ya, saya fit in window. Nah ini kan
yang tadi kita download. Nah, ini kita trace paling gitu ya. Nah, sama juga kita trace, jadi kita tempatkan nanti di sini ya. Kita gunakan seperti tadi lah, caranya seperti tadi, persis gitu. Nah, ini ya, itu kalau menggunakan flash dia kalau nggak salah yang di Adobe Animate itu sudah ada yang otomatis katanya, tapi saya belum pernah mencoba ya untuk yang Adobe Animate. Tapi ada yang lebih otomatis lagi sebenarnya, tapi tetap kita harus setting di awal itu menggunakan Adobe Character Animation. Nah, itu beda. Adobe Character Animation. Nah, saya coba. Tapi sampai di sini sebelum saya cerita yang Adobe Character Animation, sampai di sini dulu kira-kira eh, eh, ada pertanyaan lagi nggak? Udah jelas ya. Jadi dari mulai instalasi ya, download sampai dia muncul seperti ini. Ini kalau udah kita udah kita ambil gitu ya. Nah, ini kalau dia ini kan filenya ya, filenya itu ada AI. Nah, AI itu bisa kita buka di EPS, bisa kita buka di Illustrator atau di CorelDRAW. Nah, kalau CorelDRAW saya nggak usah nge-trace lagi. Jadi saya tinggal import per objek ini gitu ya, atau export PNG, import per objek. Jadi nggak usah nge-trace kalau di CorelDRAW. Kalau yang bawaan dari FreePik ya, atau kalian menggunakan Adobe Illustrator, boleh juga untuk ekspor importnya aja dulu gitu kan supaya nggak susah. Nah, kita bisa langsung gunakan gitu, nggak harus kita trace gitu ya. Jadi itu tergantung kebutuhan ya, tergantung kondisi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, ada yang lebih dari Adobe ya. Mungkin ini dulu belum ada ya waktu saya mengerjakan yang itu yang tadi yang ini ya, waktu saya mengerjakan yang ini belum ada. Nah, jadi tapi dia memiliki apa ya? Jadi perbedaan gaya lah gitu ya, stylenya agak sedikit berbeda. Ya, kita lihat ya menggunakan Adobe Character Animation ya. Jadi saya buka dulu Adobe Character Animation-nya. Saya buka ini. Ya, saya buka dulu Adobe Character Animation. Ini lebih mudah lagi. Ya, tapi tetap kita harus persiapkan asetnya menggunakan Photoshop dulu kita bikin. Nah, ini saya coba sharing dulu ya, sharing. Nah, ini. Tapi masalahnya di sini karena saya menggunakan kamera di apa namanya? Jadi dia tidak muncul kameranya ya. Nah, seharusnya dia bisa kalau saya bagiin nanti video, nah itu yang makanya saya nggak rekam menggunakan rekam layar ya. Jadi misal gini ya, ini contoh. Tapi ini nggak bisa, ini contoh aja. Jadi ada gerakan kepala kita juga bisa ngikutin. Ini saya contoh menggunakan ini ya. Ini. Nah, kalau dia bentar kok nggak muncul. Oh ya udah. Nah, ini ya. Nah, ketika saya ngomong, dia ikut ngomong juga. Gitu ya. Sebenarnya kalau di sini kameranya aktif, ini kan selected camera is unavailable karena kameranya digunakan oleh zoom gitu ya. Nah, kalau misalnya saya rekam layar, saya kan nggak menggunakan zoom, ini bisa muncul gitu. Nah, tapi mungkin dia tidak pas sekali ya di sini ya. Ini kan bisa kita gerakkan gitu kan. Nah, ini bisa kita gerakkan. Lalu di sini ada tampilan ininya, ada apa namanya itu set misalnya. Set itu Q ya. Nah, ini kita bisa langsung masukkan Q. Nah, Q. Nah, dari dia terus W misalnya scared takut ya. Nah,
Ini ya. Jadi dia udah ada R misalnya, smirk, smirk. Nah, horn ini nggak ada ininya ya. Hornnya nggak ada, lalu smile and wave. Nah, ini Z ya. Nah, jadi dia udah ada. Nah, kalau kameranya aktif ya, menggunakan Adobe ini, itu saya berkedip pun ini mata ini ikut berkedip. Nah, ketika alisnya saya angkat, maka karena dia ngebaca kamera di sini ya. Nah, ini juga kan dia berdasarkan audio ya. Sementara untuk wajahnya dia ngebaca kamera, jadi bola mata ngelirik, mata berkedip, terus alis diangkat, itu dia ikut gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa kita rekam apa yang kita buat itu nanti bisa kita rekam. Nah, itu menggunakan ya lebih mudah lagi ya kalau kita menggunakan ini ya. Tapi apa ya? Ya mungkin tergantung kebutuhan nanti ke depannya ya. Ya tetap kita harus buat settingannya itu di Photoshop, dia nanti terdiri dari beberapa layar gitu ya. Nah, ini ada pengaturan di lip syncnya juga kan, cuma ini nggak hidup dia di lip syncnya. Nah, itu dia AEO-nya bisa kita sesuaikan. Nah, harus kita setting dulu di awalnya. Tapi kalau misalnya yang pakai aset yang sudah ada seperti ini ya bisa. Mau saya ganti asetnya bisa. Nah, sama aja. Misalnya saya akan ganti yang ini nih. Ya, si glow ini. Nah, kalau saya gerak ke kiri, dia ikut ke kiri. Nah, ini kan enggak karena kameranya enggak aktif. Nah, tapi kalau dari sisi mulutnya dia udah ngikutin gitu. Jadi apa yang kita ngomong, dia ikutin gitu. Ya. Nah, ini sama juga dia bisa ada head, scratch, rise ya. Rise itu Y ya, udah ada ininya. Jadi sambil dia ngomong misalnya gini ya, atau left point itu U ya, U. Nah, seperti ini. Misalnya kita bikin sebuah video animasi pembelajaran, gerakan-gerakannya juga udah ada ya. Hips ini Q ya. Nah, dia pegang di apa? Pinggang ya. Nah, itulah ya kira-kira. Flip, flip itu satu. L apa satu? I. Nah, gitu ya. Itu bisa kita setel ya, bisa kita atur. Jadi kalau di sini ada kamera, kedipan mata saya pun dia ikut ngedip gitu ya, dan bisa kita rekam semuanya. Tuh. Ya. Itu menariknya dari Adobe Karakter Animator 2020 nih yang saya install ya. Nah, itu bisa di inilah di apa? Di Kuiha atau di mana pokoknya di inilah kita cari downloadnya, bisa bisa kita gunakan juga gitu ya. Mau kita nanti suatu saat kita bisa buat karakter sendiri. Nah, kita animasikan juga seperti ini. Tapi kalau kita bikin karakternya nanti apakah nanti itu di Illustrator atau di Photoshop, kita bikin dulu karakternya, lalu nanti kita masukkan ke sini, lalu dia bisa gerakan ya, ikut gerakan yang sesuai dengan yang kita buat gitu ya, gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Kalau ini menggunakan karakter animator. Ini belum ada kalau waktu zaman Adobe Flash CS6 ini belum ada, program ini belum ada. Ini kan sama-sama Adobe juga ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, jelas ya. Jelas kan?
Jelas, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada ya kita akhiri aja. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau eh, saya belum menyiapkan untuk memberikan tugasnya itu seperti apa gitu ya. Tapi ya kalau memang ini kan sebenarnya ya kita udah bisa buat satu apa ya karya gitu yang memang eh, ya itu ada unsur audionya, terus ada unsur kita lip syncnya juga gitu ya, ada unsur gerakan animasinya, terus ada isinya gitu. Misalnya kita membuat sebuah penerangan tentang apa misalnya gitu ya. Jadi cuma belum saya masukkan ke apa ya ke apa sih namanya itu ke e-learning. Nah, tapi sepertinya gini, itu kan agak mungkin membutuhkan waktu yang agak panjang sedikit ya. Jadi kemungkinan minggu depan kita masih membahas yang seputar itu, tapi kalian coba kerjakan dulu. Jadi nanti kita ketika ada kendala bisa kita coba bicarakan gitu ya, apa permasalahannya. Jadi tugas itu mungkin nanti saya lampirkan juga di e-learning ya. Jadi kalian perhatikan nanti saya sampaikan termasuk yang keyframe BKD ya. Itu saya sampaikan juga. Jadi jadi ya kalian bisa apa namanya bisa explore dulu gitulah, menentukan temanya kira-kira membuat apa, misalnya media pembelajaran atau pengenalan diri gitu ya. Tapi lebih jelasnya nanti kalian perhatikan learning ya, itu mungkin minggu depan kita cek ya udah sampai di mana ya perkembangannya, terus apa ada kendala pertanyaan dan sebagainya gitu ya. Nah, sampai dia selesai ya. Jadi mungkin ini jadi tugas terakhir ya mudah-mudahan gitu ya. Ini kan kita sebenarnya tinggal 4 kali, berarti tinggal 3 kali pertemuan ya. Nah, tinggal 3 kali pertemuan. Nah, contoh kasus untuk pembuatan apa namanya ya? Ini seperti video explainer lah ya. Ya pemanfaatannya kan nanti ke depannya bisa 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 macam-macam gitu. Bisa kita ke membuat sebuah video explainer, bisa membuat apa virtual YouTube gitu ya. Jadi karakter kita yang ngomong misalnya gitu kan bisa aja seperti itu. Nah, atau membuat sebuah video pembelajaran. Nah, itu tergantung temanya masing-masing. Ya terserah, nanti saya akan arahkan di e-learning ya, supaya nanti kalian tetap lihat e-learningnya. Nah, karena kemarin belum sempat aja, jadi saya cuma bisa mengajarkan tapi belum sempat membuat videonya gitu. Nah, gitu. Mudah-mudahan nanti saya coba sempatkan ya supaya bisa dipelajari lagi ya. Kalau memang ini mewakili nanti saya coba lihat. Nah, ini bisa saya sharekan. Gitu. Yang video yang sekarang ya, yang hari ini. Oke lah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa hari Rabu depan. Dan jangan lupa melihat cek ya e-learningnya, dan nanti juga akan saya sampaikan di apa namanya di WA ya, WA grup, bahwa saya sudah menambahkan konten di e-learningnya gitu ya, supaya bisa kalian cek. Ya, nggak ada lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Ya, kalau misalnya tidak ada lagi, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.